ini bisa selalu targetin untuk backlinernya. Dan kalau mereka milih untuk main satu hero di belakang, harus ada yang bisa menjaga juga. Iya betul. Kagura for mid laner, Rainbow. Tapi belum tentu. Karena Matt juga bermain dengan Kagura as a gold laner, Opung Wawa. Oh yes, itu dia. Dan dua pilihan terakhir yang terlihat ini belum ada XP laner sama sekali bagi Arkehouse sih. Atau bahkan untuk roamernya juga belum terlihat. Jadi kalau XP laner yang lagi kuat naik siapa ya sekarang? Khalid. Gimana? DJ Khalid. Oke, Pakito? Pakuito oke, tapi kayaknya dia nggak punya badan ke depan ya. Iya sih. Kalau mungkin Pakuitonya lebih ke arah apa namanya? Hybrid. Aha. Oke. Hmm. Tapi kalau nggak hybrid kayaknya agak berat deh Momo-chan. Oke. Apalagi damage ya. Tapi Uranus bersama dengan Ruby ya akan jadi pilihan untuk tim RRQ Hoshi, mengingat juga sudah ada Esmeralda di sebelah kanan, meskipun masih bisa di counter. Shieldnya dimakanin, tapi di bawah ke arah late game kita tahu seberapa menyulitkan Uranus dan juga Esmeralda. Ya, dan adanya Ruby di sini akan agak menghambat ya untuk Hayabusa dari Max. Nggak boleh terlalu dalam untuk masuk dengan quad shadow-nya. Karena bisa jadi dia tiba-tiba ditangkap di sana dengan adanya satu buah down run. Yep. Ya, dan ini namanya adalah salah satu counter terhadap seorang Hayabusa. Karena apa, kita tahu Ruby sangat menyebalkan, apalagi kalau misalnya quad shadow tertangkap. Wah itu sih. Di waktu quad shadow-nya mau habis. Nah, itu yang paling bermasalah, dan ini adalah posisi terakhir yang kita masih belum tahu apakah roamer atau gold laner-nya yang akan dipick dari Bigetron Alpha. Jatuh kepada Natalie as a roamer, berarti gold laner-nya di tangan dari seorang MATT dengan cowoknya. Oh no, Esmeralda. Ya. Oh, Esmeralda. So, dua fighter side lane yang Dua lagi fighter happening right now. Ya. Tapi kalau ngelihat misalnya dari Esmeralda-nya head to head dengan Beatrix ya, pasti agak sulit juga ya. Apalagi di sini Beatrix adalah power dari Skylar sendiri. Yep. Yang kita tahu semasa di nerf ternyata dia sanggup untuk membawakannya dengan sangat apik banget. Oke, kita akan melihat tentunya seperti apa dengan adanya Natalia sebagai last pick. Atau bisa dibilang kejutan dari Bigetron Alpha. Ini semua balik lagi bagaimana eksekusi yang akan dilakukan oleh kedua tim di game kita yang pertama, Ji. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Bigetron Alpha akankah bisa mematahkan kutukan dari tim RRQ Hoshi di match di leg yang kedua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke line of down. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia game pertama. Oke, kita akan melihat apakah akan ada eksekusi yang lebih agresif dari Bigetron Alpha, mengingat mereka punya Natalia dan lihat tuh, Ki sudah mulai mengganggu. Dan ini bakal jadi tugas Finn juga untuk nge-cover Albert di awal. Yes, dan untungnya itu adalah Ruby sih. Ruby yang menurutku sangat capable untuk bisa berhadapan dengan Natalia. Karena bisa di-cancel, kelihatan juga ada di mana. Dan pada akhirnya Albert mendapatkan purple buff dengan cukup cepat. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Lihat dia langsung menuju ke arah Little Wonder. Oh my god, langsung ada adu retribution di tangan dari seorang Albert. Berhasil didapatkan PYN, Pipin dengan seperempat darah terakhir memilih untuk mundur Momo-chan. Yap, nggak mau terlalu memaksakan dan juga mau tidak mau membuat Clay harus agak sedikit bersabar main di area mid lane-nya. Dan membuat space ke arah Albert tentunya dengan emblem Demon Slayer. Yes, Emblem Demon Slayer, dia benar-benar pengen fast farming. Dia tidak mau membawa game ini ke arah late game. Mereka sadar juga. Di sana Natalia, Kagura burst damage cukup besar, dan lihat. So, dengan satu buah emblem assassin yang sudah lama kita tidak lihat kali ini sebagai gold laner, dan bahkan Albert ada tanda seru depan sana tapi dia tak peduli. Dia udah level 4. Lihat, bakal di poking damage-nya. One man situation, dia duo prot beradu di line up down untuk kali ini. Bukan bersama as a team, tapi sebagai musuh, Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini kalau kita lihat Max-nya juga yang sudah ketahuan oleh Finn. Kali ini Skylar bakal coba untuk menahan terlebih dahulu di area atasnya. Nggak mau terlalu overcommit dari kedua tim. Sementara dari Finn pun masih nge-cover pergerakan yang baik sekali dari seorang Finn. Membuat Albertnya make sure pokoknya Albert dapat space untuk farm. Oke, tapi lihat dengan adanya Albert kehilangan purple buff. Turtle udah mulai dicolek, udah mulai disenggol ketika oleh seorang Bigetron Alpha.
melakukan sedikit poking damage dan VYN tidak mau melepaskan begitu saja. Melihat pergerakan yang cukup banyak dari tim Bigetron, VYN akan terdana first blood dan betul sekali. Shadow Kill dikeluarkan, tapi lihat Albert masih mau lebih. Dan juga Max lihat Tempest of Blade. Dan bahkan ditukar dengan satu buah jungle. Perebutan jungle cukup mahal, dilepaskan begitu saja Purple Buff yang bikinnya seorang Albert. Dia melepaskan satu buah Purple Buff untuk point kill yang mahal. Is it worth it, Momocan? Menurut aku sih masih cukup worth karena yang tumbang adalah Finn. Sementara Clay-nya yang tadi sempat diharas juga oleh seorang Ripo tidak bisa tumbang dan bahkan malah Albert di sini yang bisa menumbangkan Max sebagai salah satu jungler dari Bigetron Alpha. Ini yang menurut aku juga sebenarnya prioritas target ya. Ini penting banget. Wow. Karena ketika Ripo coba untuk presenting fight-nya tadi, ini nggak siap. Beberapa pemain dari Bigetron Alpha itu nggak siap untuk nge-cover juga. Tapi ini adalah masa-masa krusial juga sih untuk Anarchy Host ya. Karena dari Batrixnya ini udah mulai diharas. Oke, Ying Overton dari keluarkan. Albert tersangkut dan lihat One Last Hit. Gak ada dibuat Retribution, tapi lihat Tempest of Blade. Lihat, Albert masih coba untuk kabur ke arah belakang. Dan berhasil, Albert still survive in the mid lane. Oh my god, trigger disiplin yang sangat baik. Nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan satu buah Tempest of Blade benar-benar ditahan sampai setitik darah terakhir. Retribution save the day bersama dengan Tempest of Blade. Tapi sebelum itu lihat itemnya. Kita bakal lihat FYN. Bakal coba ditumbangin. Clay again and again dibalikan kanan. Tapi Shadow Kill tersangkut Pipin. Duel Dragon Crystal dulu bos. Clay. Oh my god. Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Tidak berhasil ditumbangkan. Dan bakal word manipulation. Absorb damage. Masih membuat dia bertahan. Masih ada tambahan shield juga tentunya dari Clay membuat dia masih bisa survive. Tapi lihat dari Ki sudah bertemu dengan Skylar kali ini bakal coba dikejarin dan diajak by one. Dan bahkan menumbangkan Ki. Dan kali ini Skylar masih bisa bertahan namun dari Matt masih mencoba untuk mencari kompensasi. Mendapatkan sedikit gold turret di area atas. Oh my god. Finn! Dicomot itu peluangnya. Dan bahkan kali ini kita akan melihat bahwa dari teman-teman Anarchy Hoshi ini banyak banget sebenarnya inisiasi yang dibuka sama Bigetron Alpha dan berkali-kali kayak orang-orang penting kayak Albert atau mungkin Clay itu hampir tumbang Ji, tapi enggak. Yes, ter-outplay ya. Kita lihat di arah top lane sana karena memang Natalia bakal coba dibalikin keadaannya dan Jessica take I'm offended karena Rainbow. Lihat jauh dari payung dan bahkan kayaknya ditumbangin. Reclose atas dikeluarkan. Albert masih mau lebih. Ada mid di depan sana. Informasi telah diberikan. Defense Ward. Tapi kali ini dari seorang Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Max juga belum mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dia memilih untuk melakukan clear minion di arah mid lane karena sudah menit yang kelima. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Albert dan juga Max kembali ke lane. Coba untuk mendapatkan satu buah wave minion dan turret di tangan dari arah Kyoshi untuk pertama kalinya. Dan jangan lupakan, buat kalian semua para jomblo, ada Garuda's Place di Cinepolis yang bisa kalian beli dan dapatkan diskon 50%. Dan lihat, oh my god, Flicker, VYN, what are you doing? Apa yang dilakukan VYN tadi? Mencoba untuk melakukan MOV tapi nampaknya belum ada inisiasi dan bahkan wasting, rugi banget Om Mawa. Oh yes, tapi nggak apa-apa mungkin itu untuk kalau dia dapetin momen tadi, yes bagus. Kalau nggak mereka akan ngeriset untuk masuk ke pos masing-masing. Oh my god, the Wild Dragon. Dan ternyata belum bisa ditumbangin R7. Kali ini akan menjadi pilihan tapi nampaknya langsung hingga open robot Shadow Kill. R7 dimakan. R7 tak bisa bertahan. R7 harus dimakan dengan 4 orang yang tersisa dari Bigetron tadi di arah top lane. Iya, dan ini sebenarnya yang dibutuhkan sama Bigetron Alpha adalah permainan yang agresif. Mereka punya Natalia, mereka punya Rainbow juga yang memiliki burst damage di awal. Jadi ini memang yang harus di follow up sama Max. Ketika punya Shadow Kill, ketika bisa ngeculik satu persatu, itu mungkin adalah jawaban buat Bigetron Alpha untuk menangin early-nya. Yes, betul sekali. Tapi lihat, udah ada turtle lagi yang terbuka. Para pemain dari Bigetron Alpha, mereka tidak terlalu tertinggal jauh untuk kali ini dengan 1000 gold difference. Dan bahkan RRQ, R7 as a captain kali ini bakal coba untuk kembali ke lane up dan untuk mengacak-acak backline pastinya. Ripo, I'm offended, gak bisa bergerak, flicker telah digunakan tapi lihat Kaya di sana mencoba melakukan distraksi dan bahkan ditumbangkan begitu saja. Kaya yang jadi korban, Seven Top Blade dikeluarkan, Mad Wave Dragon untuk defensif. Dan tapi lihat word manipulation berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Matete di kanan. Iya, tapi lihat ada Max juga yang siap untuk menghunus ke arah seorang Albert, namun ternyata hanya memberikan poke damage aja dari seorang Max. Sementara dari area midnya lihat A7 sudah mulai menzoning player-player dari Bigetron Alpha dan lagi-lagi turret yang menjadi objektif untuk Anarchy Hoshi. 3 turret pertama di menit yang
ke-7. Ini menurut aku juga cepat banget dari RKOC. Yes, farmingnya Opung Wawa. Ya, mereka bermain sangat objektif sekali juga. Meskipun dengan poin kill mungkin 6, tapi semuanya adalah efisien dan efektif. Selalu bisa mendapatkan objektif juga. Selain daripada tadi dapetin turtle-nya, dapetin turret-nya juga untuk melakukan mirroring. Dan begitu Alpha, mereka sekarang sedang tertinggal dan players goal kita oleh Livin by Mandiri dipegang oleh Albert dan juga Skylar. Yes, yang harusnya dipegang Skylar, tapi ternyata dengan adanya poin kill 2 ditambah dengan Demon Slayer, Albert lah yang menjadi 1 poin tertinggi di arah Living by Mandiri Gold. Tapi lihat damage deal-nya, Ripo again and again menjadi nomor 1. Tapi di sisi lain damage taken-nya terbalik, bukan Ripo, tapi ternyata R7 menjadi samsak untuk di 7 menit pertama. Iya, dan ternyata nggak mau kalah untuk bermain secara objektif. Matt pun langsung ngedapetin satu turret di area bawah, tapi RKOC mereka udah mulai masuk ke area jungle dari Bigetron Alpha. Kali ini Skylar udah mulai pekamak. Ada yang terlihat, ada yang terdeteksi, ada tanda seru di depan sana. Tapi Tampaknya belum terlihat posisi dari seorang KAY memilih untuk mundur. Mencoba untuk mundur, tapi ternyata rifle-nya tercancel. Di-cancel begitu saja, tapi kalau dia coba untuk ngambil kala Eve among the plane ini berbahaya. Lihat, spray down dikeluarkan dan bahkan KAY mencoba mendapatkan Skylar. Execute, oh my god, execute ke arah yang salah. Almost is never enough, sedikit lagi bisa menumbangkan Skylar, tapi sebuah execute mengarah ke arah seorang Clay. Ternyata inisiasi yang dilakukan tidak terlalu mulus untuk kali ini. Dan bahkan Skylar pun masih punya 1 buah flicker untuk mundur. Dan kali ini lihat dari RKOC, mereka coba untuk mendapatkan 1 buah lordnya sementara. Turret di area atas juga sudah mulai pecah dan RKOC berhasil untuk mendapatkan lord mereka yang pertama tanpa adanya kontes dari Bigetron Alpha. Lord Slam by Samsung Galaxy S-Series kali ini. Lihat, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kayaknya harus lebih nurunin tempo atau minimal mereka bisa backup permainan dari seorang KAY yang mencoba untuk melakukan inisiator. Tanda seru terlihat dengan cukup jelas. Kali ini nampaknya Natalia berada di arah bottom lane. Natalia juga bingung, Pung, apa yang harus dia tumbangin ketika banyak banget para player dari tim RRQ yang terlalu tebal, terlalu banyak distraction, nggak bisa satu gerakan tumbang. Ya, siapa lagi ada Finn kan dengan rubinya dia yang selalu muter aja dengan donrannya Iya, untuk melihat lokasi dari Siki. Semua boost pokoknya dicek sama RKOC. Mereka benar-benar respect sama keberadaan dari Ki sendiri. Dan R7 ya, dia coba untuk clear minus cepat mungkin, ngezoning player-player dari Bigetron Alpha. Dan aku ngerti sih posisi di mana dari Ki mencoba untuk culik satu persatu. Tapi nggak ada yang bisa diculik. Nah, masalah Itu Finn-nya di sebelah mereka semua. Jadi mungkin kalau menurut gua ya, itu. menurut gua adalah Ki ini bisa untuk nutup play. Maksudnya apa? Jangan di pick off, jangan dibuka. Oh my god, dikejar oleh seorang Albert. Ternyata tidak terdeteksi. Masih bisa dihindari dan bahkan Ben, I'm open the back. Tertangkap, spray down yang dikeluarkan. Membuat Max harus hilang di arah base turret. Max gak bisa masuk lebih dalam lagi. Seven Tomlin telah dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan 1 buat way of trigger yang on point. Albert tidak bisa bertahan hingga Wolverton. Instant point kill ditukar dengan 1 buah base turret. Kayaknya ini nggak worth it. Nggak worth it banget karena mereka masih bisa untuk melakukan defense. Bigetron Alpha masih mau lebih. Met dengan cepat, clear minion yang cukup cepat membuat Bigetron masih bisa mempertahankan best turret di arah mid lane. Yes, dan menukarkan Albert tentunya untuk beberapa turret di area mid dan juga di area bawah. Akan jawaban untuk RKOC sementara kali ini lihat R7 tentunya masih menjadi sandbag dan 1 buah shot dari seorang Skylar. Ini respect juga dari seorang Ripo tentunya. Gila itu kalau kata Leslie one shot one kill. Tapi lihat Wave Dragon-nya kali ini tidak mau dikeluarkan. Kalau ada flicker itu R7 bisa masuk ke dalam. Tapi sayangnya masih ada Purify juga. Cuma para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka mendapatkan sedikit nafas segar. KAY tidak bisa melakukan split push dengan cukup berani. Kenapa? Mobilitas dari Sugar Glider RRQOC bisa dengan cepat datang ke arah seorang KAY. Oke, dan yang pasti sekarang dari RKOC mereka sudah melakukan zone out kepada Bigetron Alpha. Jadi mereka tinggal dorong juga dan sambil menunggu untuk Lord berikutnya ya. Enhanced Lord yang akan keluar sebentar lagi. Dan menurutku di sini Bigetron Alpha, chance mereka tadi adalah dengan memainkan Hayabusa, mereka harus bisa early lead juga. Iya. Tapi sekarang mereka lah yang tertinggal. Mau nggak mau, tahan dulu aja. Tunggu untuk Ripo-nya buka momen. Dengan Way of Dragon seperti tadi yang kalau kita lihat berhasil untuk menculik Albert. Ini kelihatan banget sih dari RKOC yang setelah mereka grouping main 4-1, ini susah banget. Dari Bigetron Alpha mereka nggak punya momentum gimana caranya ngebuka untuk dapetin team fight-nya bareng sama RKOC. Oke, Lord-nya kali ini bakal coba di reset terlebih dahulu. Karena ketika dia muncul belum di menit yang ke-12.
Lord kali ini sudah berubah di enhance. Lihat, Lord sudah makan rendang. Lord lebih keras untuk kali ini dan Lord bisa mengamuk. Tapi di sisi lain, para pemain tim Bigetron Alpha tidak akan melepaskan begitu saja. Konsel tergunakan. Rivo di sana memberikan informasi. R7 memotong ke arah belakang. Lihat, mencoba mengcutting seorang Rainbow. Albert memfollow up. Tapi Tomlin telah dikeluarkan. Rainbow akan menjadi pilihan dan 1 poin. Namun tidak berhasil. Berhasil didorong dengan ada 1 buah. Flicker kali ini, Rainbow still survive. Albert nggak dapetin poin sama sekali. Dan ternyata, kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena Purple-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Max sendiri. Langsung Jet Kundo Flicker, mundur dari seorang Mat, tapi bakal coba dikejar. Flicker dibalas Flicker, sekali bakal coba untuk mengejar kali ini, tapi ternyata tanpa adanya coveran dari Max. Ini membuat Mat langsung bisa ditumbangkan dengan solo kill dari seorang Skylar. Gila, Skylar melihatnya pakai mata batin dan berhasil mendapatkan 1 buah tembakan ke arah dada. Matt langsung terdeteksi. Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk memasuki ke arah base. PN berada di garis depan. Ripo akan menjadi pilihan. Clay masih menjaga dengan cukup ketat, tapi lihat KYY one by one situation. Duo prot kali ini tidak berhasil menemukan Albert. Dan bahkan Lord dengan cukup cepat dihindari, tapi tidak mau tinggal diam. Albert masih mau ngopi. Albert mendapatkan 2 base turret. Dan bakal lihat para pemain tim Bigetron Alpha mereka berada di sudut yang tidak cukup baik. I'm offended kali ini belum dikeluarkan. Mati ditahan. Berhasil cooldown. Mendapatkan Ripo. Kayak selanjutnya, oh my god, Shadow Kill terbagi banyak, tidak cukup baik. Dan bahkan para pemain dari Bigetron Alpha mereka berhasil melakukan defense. I'm offended, dapetin 2. Oh my god, ini bencana. Base-nya menjadi pilihan utama dari tim. Adanya coveran dari Max. Bakal coba di reset terlebih dahulu, karena ketika Seorang Mat, tapi bakal coba dikejar. Flicker hilang ketika still survive. Albert nggak dapetin poin sama sekali. Dan ternyata kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena Purple-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Max sendiri. Langsung Jet Kundo Flicker, mundur dari seorang Mat, tapi bakal coba dikejar. Flicker dibalas hilang ketika dia still survive. Albert nggak dapetin poin sama sekali. Dan ternyata kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena Purple-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Max sendiri. Langsung Jet Kundo Flicker, mundur dari seorang Mat, tapi bakal coba dikejar. Flicker dibalas Flicker, sekali bakal coba untuk mengejar kali ini, tapi ternyata Yes, terlalu banyak hero-heronya. Dan mungkin Matrix adalah salah satu hero yang bisa dilawan